Pernah kepikiran nggak, kenapa sih perintah pertama yang turun di Al-Quran itu baca? Bukan sholat, bukan nyembah, tapi justru baca. Nah, dalam penelusuran kali ini, kita akan coba bedah bareng makna yang luar biasa dalam di balik satu kata perintah yang jadi fondasi segalanya ini. Oke, kita langsung masuk aja ya. Pertanyaan ini adalah jantung dari seluruh pembahasan kita. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau kita baca dan gimana cara bacanya? Jawabannya, wah, ini bisa jadi akan mengubah cara pandang kita semua terhadap alam semesta selamanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan besar tadi, kita akan melakukan perjalanan lewat 6 bagian ini. Kita mulai dari perintahnya itu sendiri, terus kita jelajahi alam semesta sebagai sebuah perpustakaan, kita pahami apa peran uli kita di dalamnya, sampai gimana sains modern dan kearifan batin itu ternyata bisa nyambung. Baik, kita mulai dari yang paling awal, satu kata perintah ini, baca. Kedengarannya simpel banget kan? Tapi apa sih sebenarnya makna di balik perintah paling pertama yang diturunkan ini? Jadi poin kuncinya tuh gini, baca di sini bukan cuma soal bisa baca tulis, bukan soal literasi. Ini tuh sebuah panggilan yang fundamental banget buat kita terlibat aktif sama realitas, buat mengurai makna dari setiap kejadian, setiap artikel, setiap momen di hidup kita. Ini undangan buat jadi pembaca dari keberadaan itu sendiri. Oke, kalau kita disuruh membaca, terus pertanyaannya, bukunya apa? Nah, disinilah kita masuk ke sebuah ide yang luar biasa, bahwa alam semesta ini adalah sebuah perpustakaan raksasa yang ditulis langsung oleh Tuhan. Konsepnya begini, segala sesuatu yang ada, mau itu galaksi yang jauh banget di sana, sampai pikiran di kepala kita sendiri, itu semua adalah manifestasi, semacam cerminan dari pengetahuan yang udah ada sebelumnya di Laulul Mahfuz. Setiap peristiwa, setiap hukum alam, itu ibarat sebuah kalimat yang sedang dituliskan dari buku induk itu. Dan disinilah letak perbedaan utamanya. Tuhan gak memerintahkan lihat, karena melihat itu bisa aja pasif, cuma nangkep gambar di permukaan doang. Tapi baca, itu menuntut lebih. Perintah ini menuntut kita buat melampaui apa yang kelihatan sama mata, dan menyelam lebih dalam buat nemuin makna di baliknya. Di dalam perpustakaan kosmik yang maha luas ini, di mana setiap makhluk punya perannya masing-masing, posisi kita, manusia, ada di mana dong? Ternyata kita punya tugas yang istimewa banget. Ini konsep yang dalam banget loh. Coba bayangin, sebatang pohon itu adalah buku yang mereka musim. Sebuah bintang itu buku yang menuliskan sejarah cahayanya. Mereka semua itu pena yang menulis sekaligus buku yang ditulis. Tapi, cuma kita, manusia, yang dikasih kemampuan bukan cuma buat nulis sejarah kita sendiri lewat tindakan kita, tapi juga buat membaca dan memahami semua buku lain di perpustakaan alam semesta ini. Setiap perpustakaan yang bagus pasti punya sistem kan, semacam tata bahasa universal yang ngatur semua bukunya. Nah, begitu juga dengan alam semesta. Supaya bisa membaca dengan benar, kita perlu paham aturan-aturan mainnya. Aturan-aturan ini berlaku di mana-mana, dari fisika kuantum sampai dinamika sosial di masyarakat kita. Coba pikirkan deh tentang keseimbangan aktif antara hal-hal yang bertentangan, kayak siang dan malam, atau antara sains dan iman. Siklus belajar, lupa, terus belajar lagi, itu kan inti dari kemajuan kita sebagai manusia. Paham hukum-hukum ini tuh kayak belajar tata bahasanya alam semesta. Sekarang yuk kita lihat gimana ini nyambung sama dunia modern. Sains itu kan alat membaca kita yang paling canggih ya, tapi seperti alat hebat lainnya, ada risikonya juga. Kita jadi jago banget dalam membaca kata-katanya, misalnya rumus fisika, kode genetik, atau data astronomi. Kita bisa membedah teks alam semesta ini dengan presisi yang luar biasa. Tapi bahayanya ada di sini, saking asyiknya kita menganalisis teksnya, kita jadi lupa bertanya, siapa ya penulisnya? Apa sih tujuan dari semua cerita ini? Dan kutipan ini tuh ngena banget buat gambarin bahaya tadi. Saat kita cuma melihat manusia dan masyarakat sebagai objek eksperimen yang materialistis, sebagai kumpulan atom atau data semata, kita beresiko kehilangan esensi kemanusiaan kita. Kita ini bukan sekedar hewan laboratorium yang bisa diutak-atik tanpa jiwa. Jadi solusinya gimana dong? Gimana caranya kita bisa membaca alam semesta tanpa kehilangan maknanya? Nah, jawabannya ada pada penggabungan dua dunia, dua cara membaca yang berbeda. Di satu sisi, ada afak, yaitu dunia luar. Ini adalah dunia yang kita amati dengan sains, dunia fakta yang objektif. Di sisi lain ada enfus, dunia batin kita. Ini adalah dunia intuisi, hati nurani, dan wawasan spiritual. Inilah si pembaca yang membawa perspektif dan kesadaran. Pembacaan yang lengkap dan utuh menuntut kita untuk membaca kedua buku ini secara bersamaan.
Nah, inilah kesimpulan utamanya. Perintah baca yang sesungguhnya adalah panggilan untuk menyatukan pembacaan kita terhadap dunia luar dengan pemahaman dari dunia dalam. Ia mengajak kita untuk melihat hukum fisika sambil merasakan keagungan di baliknya, untuk mempelajari biologi sel dan merenungkan keajaiban kehidupan. Pengetahuan sejati itu lahir dari integrasi ini. Jadi, setelah semua ini, pertanyaan itu kembali lagi ke kita semua. Perpustakaan universal ini terbentang luas di hadapan kita. Kira-kira, Anda mau mulai membaca dari mana? Mungkin dengan mengamati bintang, mencoba memahami emosi diri sendiri, atau mungkin mempelajari ilmu baru dengan kesadaran akan makna yang lebih besar. Perjalanan membaca ini sepenuhnya milik Anda.